Oke, selamat pagi untuk Bu Zara dan Bu Dila. Perkenalkan, di sini saya Lucy Manuel Geraldo, saya dari tim Has Mikro. Di sini saya akan memberikan training kepada Bu Dila dan Bu Zara untuk mengenai sistem ERP pada KJ Prabot. Sebelumnya, apakah pagi ini kabar dari Bu Dila dan Bu Zara? Apakah baik-baik saja atau apakah ada kendala sebelumnya? Baik, Alhamdulillah Pak baik Pak Luis. Oke, izinkan saya untuk menjelaskan pertama-tama tentang fungsi ERP dulu kali ya, Bu. Untuk memudahkan sistem pada bisnis Ibu nantinya. Jadi untuk ERP sendiri adalah Enterprise Resource Planning, yang dimana ini adalah sebuah proses pengumpulan data dan pengorganisasian data bisnis menggunakan perangkat lunak yang nantinya terintegrasi gitu. Di dalam ERP kami ini nantinya kami ada modul inventory, ya, di mana terdapat modul inventory itu adalah modul yang uh, mengintegrasikan data-data yang Ibu pakai di dalam proses bisnis Ibu. Kayak contohnya kalau misalnya Ibu dalam proses bisnisnya F&B, mungkin dalam bangku-bangku, meja, lemari, ataupun tepung dan lain-lainnya itu di dalam inventory. Dan ada lagi namanya modul POS, yaitu Point of Sales. Yang dimana kalau bisa Ibu lihat di dalam scan barcode di Alfamart atau Indomaret untuk scan harganya itu dalam produknya itu Ibu kita pakai sistem itu juga gitu. Jadi mungkin bisa saya lanjutkan penjelasannya di dalam training nantinya ya Bu. Di sini saya izinkan share screen untuk menjelaskan tentang sistem kami ini Bu. Jadi saya share screen tentang sistem. Oke, sebelumnya saya izin tanya Bu, apakah share screen saya sudah terlihat atau belum ya? Sudah Pak Luis. sudah terlihat. Oke. Eh, di sini saya akan login. Pertama-tama login terlebih dahulu. Point of sales. Oke, di sini sebelum saya melanjutkan kepada tab atau modul point of sales ini, sebelumnya ada yang bisa ditanya, ada yang mau ditanyakan pada Bu Zara dan Bu Dila? Dari saya cukup Pak Luis. Saya Oke, juga tidak ada, Pak Luis. oke, saya lanjut ya. Di sini contohnya kita di dalam modul point of sales ini, di dalam dashboardnya ada POS test. Lalu kita bisa klik di sini adalah new sessions. Di sini new sessions. Di sini kita bisa melihat pada tab atau smart button opening control. Pada smart button opening control ini ialah di mana cash yang terdapat di dalam mesin kasirnya itu ada berapa. Let's say di sini kita tulis sini adalah ada koinnya 100.000 dan koin besar ada 30, dan ternyata di dalam kasirnya ini kita bisa bilang ada 3 juta rupiah secara cashnya. Setelah itu kita bisa kembali untuk membuka open sessions. Oke, di sini, nah ini contoh adalah tampilan dari mesin kasir yang kita gunakan seperti ini. Dan di sini untuk melakukan proses scan-nya, kita bisa melakukan print pada barcode di dalam model atau menu products. Jadi kita klik di sini ada dalam button print, lalu kita bisa klik sini adalah produk barcode-nya, print produk barcode-nya. Oke, sampai sini ada downloads. Lalu save. Setelah kita save, kita coba bukanya. Dan ini adalah contoh dari barcode yang terdapat pada produk kita. Kan kita tulis 78123 dan sini ada produk barcode-nya. Nanti kita akan melakukan scan.
lakukan scan dari produknya ini, dari barcode yang berisi produk es teh manis. Setelah itu, nah, kita melakukan scanannya. Nah, untuk alat scannya seperti ini, kita bisa melakukan scannya. Sebentar. Nah, di sini. Oke. Di sini kita bisa melakukan scanannya untuk alat produknya ini. Nah, di sini tadi karena ada scan, di sini di dalam kotak keranjang ini sudah terdapat simbol di sini, dan es teh manisnya ada 1 unit. Jadi kalau kita scan lagi sini, nah, sini namanya ke 1 unit, atau menjadi 2 unit. Oke. Nah, di sini contohnya di sini melakukan share screen untuk produk barcode-nya. Kita coba scan sini. Dan di sini akan menambah jadinya tadi dari 2 unit, bisa bertambah jadi pertama sini ada 3 unit, 4 unit sampai 5 unit. Bisa kita confirm. Setelah itu kita klik pada tanah ini. Nah, di sini adalah jumlahnya adalah dari karena mesin 5 unit sedang ada 5.000, jadi total saya adalah 25.000 dengan tax 2.400. Setelah itu kita bisa klik kembali lalu melakukan pay atau pembelian. Setelah itu dari sini kita bisa memilih untuk memilih pembayarannya. Dari pembayaran ini ada yang pertama adalah cash, secara BCA atau voucher, ada e-wallet, ada running amount, return order ataupun dari secara kredit. Contohnya kita bisa di sini adalah secara cash. Setelah secara cash ini kita bisa klik validate. Nah, di sini untuk validasinya dan ini adalah contoh dari struk pembelian ini. Kita bisa klik print receipt dari sini untuk memprint pada struknya. Kita bisa klik save di sini. Kita bisa klik save di sini. Save. Oke. Nah, untuk kita melihat hasil produknya, hasil dari scanannya itu, kita bisa lihat sebentar di dalam downloads-nya. Nah, ini dia adalah receipt products-nya atau struk pada pembelian yang dilakukannya. Sini ada 5 unit es teh manis dan harga menjadi 25.000. Seperti ini. Kita tidak bisa kembali lagi. Nah, setelah kita untuk melakukan pembelian atau order kembali, kita bisa klik new order. Dan untuk melakukan selesainya pada proses POS-nya atau proses ordernya itu daripada mesin kasirnya, kita bisa klik close untuk menutupnya, untuk melakukan proses selesainya. Dan setelah terclose, kita menjadi kembali kepada menu yang seperti yang sebelumnya. Nah, di sini kan karena setelah itu untuk melakukan akhir dari sesi POS ini, kita bisa klik pada bagian orders dan sessions. Di sessions ini kita bisa memilih untuk yang masih in progress, yaitu tadi kita lakukannya. Dan yang pertama kita bisa klik end of sessions. Lalu setelah itu, sini untuk save pada penyimpanannya, yaitu sini adalah laporan pada pembelian pada lakukan order yang di sini, yaitu reportnya.
Yaitu untuk cashnya 25.000, produktivitasnya sekian seperti ini. Setelah itu kita bisa melakukannya kepada sini. Setelah itu kita bisa set closing balance-nya. Di sini kita bisa lihat untuk transaksinya ada 25.000, opening balance-nya tadi awalnya ada 3 juta, closing balance-nya masih 0 karena kita nanti akan lakukannya, dan ada expected in cash-nya, yaitu adalah cash ekspektasinya berada berapa juta, yaitu 3.025.000. Yang dimana 3 jutanya dari cash yang sebelumnya, ada 25.000 itu adalah hasil dari penjualan yang dilakukannya. Dari sini kita bisa klik smart button set closing balance. Setelah itu kita bisa claim bills-nya dari sini dan kita bisa confirm di sini. Oke, di sini setelah itu kita bisa klik close sessions and post entries, kita klik confirm. Oke, dan kita bisa lihat di sini dari POS sudah melakukan new sessions atau sudah ditutupnya sessions yang kali kita lakukan. Oke, untuk penjelasan dari POS-nya sampai di sini saja Ibu Zara dan Ibu Fadila. Apakah sebelumnya ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri sesinya? Dari saya sudah cukup. Cukup juga Pak Luis. Oke, terima kasih untuk Bu Fadila dan Bu Zara atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, jika ada yang ditanyakan bisa melalui baik chat saya ataupun by Zoom. Nanti yang kita akan lakukan pada training selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Luis. Terima kasih banyak Pak Luis. Saya izin live ya. Yo.